berubah lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang, dan sebagian besar manusia bahkan belum menyadarinya. Saat media sibuk menyorot konflik harian, di balik layar sedang terjadi pergeseran kekuatan global yang bisa menentukan masa depan ekonomi, perang, dan dominasi dunia selama puluhan tahun ke depan. Amerika Serikat yang selama ini berdiri sebagai penguasa tunggal mulai mendapat tantangan nyata, sementara Iran muncul sebagai simbol perlawanan terhadap tatanan lama yang dibangun Barat. Jika benar semua ini sedang terjadi, maka kita tidak sedang menyaksikan krisis biasa, melainkan awal dari lahirnya dunia baru yang lebih keras, lebih berbahaya, dan tak lagi dikendalikan satu negara saja. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda runtuhnya dominasi Barat, atau justru awal perang besar yang akan mengguncang seluruh planet? 1. Dunia baru sedang dimulai. Sadarkah kamu bahwa saat menonton video ini, peta kekuatan dunia mungkin sedang berubah secara dramatis? Selama puluhan tahun, Amerika Serikat berdiri sebagai kekuatan dominan yang mampu menentukan aturan global. Mereka memiliki kekuatan militer terbesar, jaringan pangkalan di seluruh dunia, dolar sebagai mata uang utama, dan pengaruh politik yang sulit ditandingi. Dalam banyak kasus, Washington seolah punya hak menentukan negara mana yang boleh berkembang, mana yang harus ditekan, dan siapa yang berhak memiliki teknologi strategis seperti nuklir. Iran selama ini selalu ditempatkan di sisi yang dilarang. Namun kini muncul narasi baru. Iran bukan hanya menolak tekanan itu, tetapi berusaha menghancurkan batas-batas lama yang dibuat Barat. Jika benar Iran berhasil melangkah lebih jauh dari dugaan dunia, maka kita tidak sedang menyaksikan konflik biasa. Kita sedang melihat awal dari era multipolar, ketika kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di satu tangan. Pertanyaannya, apakah Amerika siap menerima kenyataan itu, atau justru akan melawan dengan segala cara? 2. Dugaan uji coba rahasia yang mengguncang dunia. Laporan intelijen dan rumor geopolitik kerap menyebut adanya aktivitas bawah tanah misterius di wilayah Iran. Sensor seismik yang biasa digunakan mendeteksi gempa kadang menangkap gelombang anomali yang menimbulkan spekulasi besar jika pola energi, kedalaman, dan karakter gelombang tidak sesuai gempa tektonik biasa, maka banyak analis akan mulai bertanya, apakah ini ledakan industri, uji coba militer, atau sesuatu yang jauh lebih serius? Dalam narasi paling ekstrim, sebagian pihak menuduh Iran melakukan uji coba hulu ledak taktis di bawah tanah. Jika tuduhan seperti itu benar, dampaknya akan luar biasa. Itu berarti kebijakan sanksi, tekanan diplomatik, sabotase, dan ancaman militer selama puluhan tahun gagal menghentikan Teheran. Bagi Pentagon, skenario seperti ini adalah mimpi buruk. Karena selama ini strategi utama Amerika adalah mencegah lahirnya kekuatan nuklir baru di Timur Tengah. Bila pencegahan itu runtuh, maka bukan hanya Iran yang menang secara simbolik, tetapi kredibilitas Washington juga terpukul di mata sekutu maupun lawan. 3. Amerika terjebak. 2. Pilihan sulit. Jika sebuah negara yang selama ini ditekan akhirnya berhasil mencapai level deterrence tinggi, lawannya akan menghadapi dilema besar. Amerika Serikat secara teori memiliki dua pilihan, menerima realitas baru atau menggunakan kekuatan untuk menghentikannya. Namun, keduanya sama-sama berisiko. Jika Amerika menerima Iran sebagai kekuatan yang tak bisa dipaksa tunduk, maka citra hegemon global mereka akan retak. Negara-negara lain bisa melihat bahwa tekanan maksimum ternyata tidak selalu berhasil. Tetapi, jika Washington memilih perang terbuka, risikonya jauh lebih besar. Timur Tengah adalah kawasan penuh kepentingan energi, jalur dagang, dan jaringan milisi. Satu percikan konflik dapat menjalar kemana-mana. Harga minyak melonjak, pangkalan militer diserang, sekutu terlibat, dan ekonomi global terguncang. Karena itulah banyak analis menyebut kondisi seperti ini sebagai jebakan strategis. Amerika punya kekuatan besar, tetapi setiap langkah yang diambil justru berpotensi merugikan dirinya sendiri. 4. Kegagalan intelijen dan perang bawah tanah. Selama bertahun-tahun dunia mengenal nama-nama fasilitas nuklir Iran seperti Natanz atau Fordow. Tempat-tempat itu menjadi pusat perhatian badan intelijen, satelit mata-mata, dan operasi rahasia. Namun, perang modern tidak lagi sesederhana mengawasi satu lokasi.
negara yang merasa diburu akan beradaptasi. Mereka memindahkan fasilitas, membangun terowongan, menyebar infrastruktur, dan menciptakan umpan palsu. Dalam skenario inilah Iran sering digambarkan mengubah aturan permainan. Jika musuh fokus pada situs lama, maka proyek baru dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi. Jika satelit mengawasi permukaan, maka aktivitas masuk ke kedalaman gunung. Jika radar mencari pergerakan rudal, maka lawan bekerja diam-diam di bawah tanah. Inilah inti perang intelijen modern. Siapa yang lebih cepat beradaptasi? Bila benar Iran mampu membangun fasilitas besar tanpa terdeteksi penuh, itu menunjukkan bahwa teknologi canggih pun bisa kalah oleh kesabaran, kamuflase, dan strategi jangka panjang. 5. Peran Cina dan Rusia di balik layar. Banyak konflik global hari ini tidak berdiri sendiri. Di balik satu negara, sering ada dukungan diplomatik, ekonomi, teknologi, atau logistik dari kekuatan lain. Iran memiliki hubungan strategis dengan Rusia dan Cina. Meski bentuknya berbeda, Rusia sering dipandang sebagai mitra keamanan dan penyeimbang Barat. Cina lebih fokus pada energi, perdagangan, dan jalur strategis. Jika Iran semakin kuat, maka dua negara itu diuntungkan karena Amerika harus membagi perhatian dan sumber daya. Washington tidak bisa fokus penuh ke Eropa Timur, Indo-Pasifik, atau Taiwan jika Timur Tengah kembali memanas. Inilah logika geopolitik klasik. Buat lawan sibuk di banyak front. Bukan berarti semua negara selalu bergerak dalam satu komando rahasia, tetapi kepentingan mereka sering bertemu di titik yang sama. Ketika Amerika melemah atau kewalahan, ruang gerak Rusia dan Cina otomatis membesar. Karena itu, krisis Iran sering dipandang bukan sekadar konflik regional, melainkan bagian dari persaingan kekuatan besar dunia. 6. Logistik Amerika mulai diuji. Kekuatan militer bukan hanya soal jumlah kapal induk atau pesawat tempur. Yang lebih penting adalah kemampuan menjaga pasokan rudal, suku cadang, amunisi, bahan bakar, dan rotasi pasukan dalam perang panjang. 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa perang modern menguras logistik luar biasa cepat. Konflik di Ukraina, dukungan ke sekutu, patroli global, dan komitmen di banyak kawasan membuat stok senjata mahal seperti sistem pertahanan udara menjadi sorotan. Jika Amerika harus menghadapi konflik besar baru di Timur Tengah, maka pertanyaannya bukan hanya bisa menyerang atau tidak, tetapi berapa lama bisa mempertahankan tempo operasi. Inilah alasan mengapa lawan sering memilih strategi kelelahan. Mereka tahu Amerika kuat dalam serangan awal, tetapi perang panjang dan mahal bisa mengikis dukungan publik. Bila rakyat mulai lelah, tekanan politik di dalam negeri akan meningkat. Jadi, kelemahan negara superpower kadang bukan pada senjatanya, tetapi pada biaya mempertahankan dominasi global. 7. Opini. Menurut saya, yang sedang terjadi hari ini bukan sekadar konflik antara Amerika dan Iran, melainkan tanda bahwa dominasi Barat perlahan memasuki masa senjanya. Bukan berarti Amerika akan runtuh besok pagi. Bukan berarti militernya tiba-tiba lemah, dan bukan berarti dunia langsung dipimpin negara lain. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, semakin banyak negara berani menolak tekanan Washington secara terbuka. Mereka mulai mencari jalur perdagangan sendiri, membangun aliansi baru, memakai mata uang alternatif, hingga menciptakan teknologi pertahanan tanpa bergantung pada Barat. Iran hanyalah salah satu simbol dari perubahan besar itu. Jika dulu ancaman sanksi saja cukup membuat banyak negara mundur, kini situasinya berbeda. Dunia mulai belajar hidup tanpa restu Amerika. Menurut saya, tantangan terbesar Amerika bukan datang dari rudal Iran, tetapi dari kenyataan bahwa rasa takut terhadap hegemoni mereka mulai memudar. Dan ketika rasa takut itu hilang, maka pengaruh global akan ikut terkikis sedikit demi sedikit.